Hai Moms, tema yang saya bahas kali ini adalah mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan. Dan ini benar sekali bahwa anak-anak yang bersama-sama dengan kita, mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan ke dunia ini. Mereka tidak pernah minta untuk ada bersama-sama dengan kita. Selain karena Tuhan, kita, entah itu sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, kita yang menginginkan mereka ada kok. Kita yang menginginkan mereka lahir. Karena kita yang menginginkan mereka lahir, kita yang menginginkan mereka ada bersama-sama dengan kita, maka kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, diminta untuk bertanggung jawab usungan hidup mereka sejak ada di dalam kandungan sampai mereka dewasa nanti benar-benar mandiri, mereka bisa hidup sendiri. Mungkin baru kita bisa meninggalkan atau melepaskan mereka. Jangan pernah menterlantarkan mereka, jangan pernah meninggalkan mereka, jangan pernah membiarkan mereka. Tapi kita diminta untuk bertanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada mereka, maka ada hal-hal yang harus kita penuhi. Ada hal-hal yang kita ajarkan kepada anak-anak. Yang pertama, kita harus memenuhi kebutuhan makanan mereka. Ingat, anak-anak kita itu bukan seperti anak-anak ular atau seperti anak-anak buaya. Begitu meletas, induknya membiarkan mereka pergi sendiri ke sana kemarin untuk mencari buruan mereka. Anak-anak kita tidak seperti itu. Mereka tidak berdaya, mereka lemah. Kita yang harus memberikan makanan untuk mereka. Dan makanan itu tidak perlu mewah, cukup bergizi dan sehat. Kita memberikan itu kepada mereka. Yang kedua, kita perlu mengajarkan anak-anak kita bagaimana bertanggung jawab dan bagaimana mengambil keputusan. Ini seringkali kesalahan yang kita lakukan sebagai orang tua. Terlebih di era pandemi, di mana belajar online, dan saya menemukan banyak orang tua yang mengerjakan PR anak-anak mereka karena gak mau bertengkar, gak mau repot, karena dikejar-kejar deadline dari sekolah. Akhirnya orang tua yang menulis. Itu salah kaprah. Yang benar adalah mendampingin mereka, menemani mereka untuk mengerjakan PR mereka. Atau misalnya ketika mereka masih kecil, mereka menumpahkan air atau menumpahkan makanan di atas meja. Jangan ambil alih, tuntun dia, gini nak, kalau tumpah kita lap ya. Atau habis main, jangan biarkan nanti bibit. Tidak, ada bibit tetapi ajak dia. Habis main nanti kita beresin sama-sama. Atau ketika dia mengalami masalah, biarkan dia yang menghadapi sendiri, jangan langsung kita pasang padan. Biarkan dia memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk hidupnya. Saya ingat sekali ketika anak saya pertama sekali pergi sekolah yang agak jauh. Sebenarnya kami sebagai orang tua belum mau, tapi karena dia pingin agak jauh dari tempat kami, awalnya memang papinya tidak setuju, tapi akhirnya saya bilang sama papinya, Pak, biasanya kalau dia yang memutuskan, kalau ada masalah, dia nanti tidak akan pernah menyalahkan kita. Akhirnya papinya setuju, dan memang benar awal-awal dia tinggal jauh dari kami, sedikit ada kesulitan. Dan saya mengingatkan, nah loh, dulu siapa yang meminta sekolah agak jauh dari mami papi? Dia gak bisa menyalahkan kami, pilihannya dia harus terus di dalam pilihannya itu. Yang selanjutnya adalah membangun emosional dengan anak. Bagaimana membangun emosional dengan anak atau membangun kedekatan dengan anak? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Sejak dia di dalam kandungan, dia dielus, diajak ngomong. Setelah lahir, dia digendong, dia dipeluk, diajak bermain. Kalau anak perempuan bersama dengan maminya masak bersama. Kalau anak laki-laki dengan ayahnya, dia bisa bermain, mereka bisa bermain bola, menyuci mobil bersama-sama.
atau melakukan hobi-hobi memancing dan lain sebagainya. Bahkan ketika mereka sudah berkeluarga, kedekatan emosional itu dengan anak-anak kita pun tetap kita bangun supaya tetap ada kedekatan, ada kehangatan, ada kasih sayang, saling memperhatikan. Kita tidak diminta untuk sikap cuek satu dengan yang lain, tapi kita perlu ada pendekatan kepada anak-anak kita. Selanjutnya adalah menumbuhkan perilaku saling menghargai, sikap toleransi, kerjasama, bertanggung jawab, dan hidup sederhana. Saya sedih sekali mendengarkan cerita satu orang ibu yang berkata, "Mem Yuli, ini loh anak saya ini kalau mau main dengan anak tetangga, kalau orang tuanya tahu terus langsung dipanggil, nah ayo masuk-masuk, jangan main." Sehingga anak saya pulang ke rumah dengan sedih. Ketika saya mendengarkan cerita itu saya sedih sekali. Kenapa ya dari kecil anak-anak kok sudah diajarkan sikap penolakan atau sikap permusuhan satu dengan yang lain? Kenapa tidak diajarkan bagaimana kita saling menerima, saling menghargai satu dengan yang lain? Kalau kita menanamkan sikap saling menghargai, saling menerima kepada anak, hidupnya akan penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, dibanding dengan hidup penuh dengan permusuhan. Akan lebih susah hidupnya. Selanjutnya kita akan menanamkan nilai agama dan moral kepada anak-anak. Sedini mungkin kita mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak sebagai penciptanya, dan sejak dini juga kita mengajarkan hal-hal sopan santun, hal yang baik, hal yang salah, hal yang terpuji, hal yang tidak terpuji. Kita perlu mengajarkan kepada anak-anak. Jangan nunggu nanti mereka sudah besar, itu akan kita mengalami kesulitan kalau kita baru mengajarkan mereka. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Setiap anak memiliki bahasa kasih, dan kita sebagai orang dewasa atau orang tua perlu memberikan kasih sayang itu sesuai dengan bahasa kasih yang dimiliki oleh setiap anak kita. Kita perlu memperhatikan mereka. Entah itu ketika mereka tertawa, entah itu ketika mereka sedih. Kita perlu bertanya, bagaimana keadaanmu hari ini, ada masalah atau tidak? Jangan kita cuek-cuek saja karena sibuk, akhirnya kita membiarkan mereka tanpa kita ada pertanyaan, tanpa kita memberikan perhatian kepada mereka. Kalau kita tidak memberikan perhatian, bisa-bisa orang lain atau bahkan narkoba yang akan memperhatikan. Ciptakan rasa aman pada anak-anak kita ketika kita ada di rumah. Jangan sampai anak kita takut kalau kita ada di rumah, tetapi biarkan kita menjadi pribadi yang dirindukan oleh anak-anak kita. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak kita yang kita lahirkan dan ada bersama-sama dengan kita. Jangan sampai kita menterlantarkan mereka, jangan sampai kita meninggalkan mereka, jangan sampai kita menghancurkan masa depan mereka. Kalau kita tidak mampu untuk memenuhi, mengajarkan apa yang perlu kita ajarkan kepada mereka, pikirkan lagi perlu atau tidak punya anak. Ingat, mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan. Kita yang mau, maka kita harus bertanggung jawab. Tuhan memberkati.